Sampurasun. Kita berjumpa lagi dalam pengajaran bahasa Sunda dengan materi aksara Sunda bagian kedua. Bagian pertama sudah Bapak bahas dengan pola rumus 1 sampai 7. Nah, kita sekarang mau mencoba atau kita belajar rumus 8 sampai 13. Jadi 5 rumus lagi ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 lagi berarti kita belajar. Baik, sebagai pengingat kita lihat dulu bahwa seperti dalam materi pertama kita tahu bahwa aksara Sunda itu adalah ada vokal mandiri, yaitu vokal yang berdiri sendiri. Terus ada lagi konsonan atau aksara utama atau aksara ngalagena. Selanjutnya angka. Dan terakhir vokalisasi atau pananda sora yang kita untuk mempermudah Bapak terangkan dengan pakai sistem rumus. Nah, kita sudah membahasnya, yaitu 7 rumus dalam pananda sora itu untuk bagian pertama, dan bagian kedua kita 8 sampai 13 ya. Perlu diketahui untuk rumus 8 sampai 10 itu merupakan pananda khusus atau rumus khusus untuk huruf yang berakhiran dengan eng, er, dan h, eng, er, dan nge, ra, dan h. Nah, sedangkan rumus 11 dan sampai 13 merupakan pananda khusus untuk huruf yang mendapat sisipan atau di tengah, yaitu r, l, dan y. Oke, ya kita mulai saja. Seperti kalian tahu, kemarin kita belajar rumus 1 sampai 7. Nah, rumus 8 juga sama seperti ini ya. Kita ambil contoh huruf K juga ya. K berubah menjadi Kang misalnya, yaitu ada tanda bulat di atas. Bagaimana cara rumusannya? Nah, misalnya kita menemukan kata dadang. Kita tulis dulu da ya. Baru kita beri. Nah, ini yang contoh yang salah ya. Bukan begini, bukan da dan nga terus dikasih pamae atau dikasih rumus 7, bukan ya. Untuk khusus untuk eng yang di depannya eng itu kita punya rumus tersendiri, yaitu yang disebut dengan rumus 8 ini. Bagaimana? Nah, ini contohnya da, kita tulis lagi da, dan kita beri tanda rumus 8 atau eng. Jadi dibacanya dadang, bukan seperti tadi ya. Contoh lain misalnya kalau menemukan kata angkat. Nah, kita tulis dulu a, kita tulis k dan ta. Kita beri tanda si a-nya pakai rumus di atas, rumus ang, rumus 7 jadi ang, k, ta, si ta-nya kita paehan gitu. Kita rumus 7 jadi angkat. Oke. Terus contoh lain misalnya nabung. Nah, kita tulis dulu na dan ba. Kita tulis di atasnya jadi nabang kan. Nah, kan ba, ang, ba itu berubah menjadi bu, nabung. Nah, kita bawah pakai rumus yang di bawah. Itu rumus berapa ya? Rumus 2 kalau nggak salah itu ya. Nah, jadi tulisnya nabung. Oke. Ya, lanjut. Nah, rumus 9. K berubah menjadi kar. Bagaimana penulisannya? Nah, itu ada kayak tanda PLN gitu ya di atas.
Oke, nah, kita contoh damkar. Kita menemukan kata damkar, kita tulis dulu da, ma, gitu ya, ka. Nah, kita matikan si maknya jadi M, dan kita berikan rumus 9, si K-nya pakai tanda di atas itu menjadi damkar. Oke, ngerti ya? Misalnya menemukan kata cerdas, kita tulis dulu ca, da, dan sa. Jadi cadasa. Kita tulis ce. Jadi cerdas. Nah, baru sudah cerdas kita tulis pakai rumus R-nya, yaitu cerdas. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut. Air misalnya. Nah, A dan I. Tulis aja A dan I pakai rumus. Jadi air. Ini contoh vokal yang diberi tanda itu. Oke, lanjut. Nah, rumus 10 yaitu K berubah menjadi kah ya. K berubah jadi kah itu. Nah, ini contohnya. Nah, kita menemukan kata berkah. Nah, kita pakai ba, ra. Nah, kita berkah. Nah, kita baru beri tanda H-nya itu. Jadi berkah. Oke. Lanjut, misalnya ini rumus 11. Rumus 11 K berubah menjadi kra. Nah, tadi rumus yang di akhir, sekarang yang diselip itu ya, yang di tengah-tengah itu. Bagaimana misalnya contohnya kamu menemukan kata Brazil. Nah, ini Brazil, kita tulis aja ya, Brazil. Si ba dan sa, nah, kita tulis ba, sa, la. Si ba-nya kita beri tanda di bawah rumus 11, terus si sa-nya kita beri tanda rumus 1, si la-nya kita beri tanda rumus 7 untuk mematikan vokalnya. Oke, ngerti ya? Nah, contoh ini rumus 12. Rumus 12 ini K berubah menjadi kla. Bagaimana K menjadi kla? Nah, contoh misalnya kliwon. Kita beri tanda, kita tulis dulu K, wa, dan na ya. Sudah itu kita beri tanda seperti ini. Oke, kita beri tanda ini, akhirnya berubahlah menjadi kliwon. K-nya berubah, diberi 2 rumus sekaligus, wa-nya jadi wo, dan n-nya dimatikan. Oke, kita lanjut ke rumus 13. K berubah menjadi kia. Kita lihat, misalnya kamu menemukan kata Raditya, kita tulis dulu ra, da, dan ta. Sidaknya kita beri tanda rumus 1, jadi Radita, beri tanda lagi sitanya. Tak-nya itu kita beri tanda rumus terakhir, rumus 13 itu jadi tia, jadi Raditya. Oke, demikian. Nah, ini contoh lain, Tokyo. Misalnya kamu menemukan kata Tokyo, kita tulis dulu ta dan ka saja ya. Kita beri rumus 5, oh jadi Tokyo. Nah, jadi toko berubah menjadi yo, si K-nya jadi yo, jadi Tokyo. Oke. Nah, demikian aksara Sunda pengajaran kedua ya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Sampurasun, hatur nuhun.